Eh, ya, selamat siang untuk anak kelas 11 BDP. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi itu mengenai ada standar operasional prosedur SOP, ya, administrasi transaksinya. Ini Bapak singkat aja karena materi ini agak lumayan panjang. Ini sih Bapak lihat ya. Jadi kita langsung masuk ke materi ya. Pada pertemuan hari ini, khususnya di tanggal 1 Agustus 2020, nah, materi kita hari ini ya, ada standar operasional prosedur atau SOP, administrasi transaksi. Yang pertama harus kamu ingat yaitu untuk mekanismenya, ya, artinya SOP ini salah satu prosedur bagaimana perusahaan itu menjalankan perusahaan baik dia yang bersifatnya swasta maupun yang pemerintah ya. Nah, ada pengertian SOP adalah ya, bisa kamu baca di sini nantinya. Yang punya buku itu bisa lihat halaman 8 dan 9 dan seterusnya itu ya, materinya ada di situ. Nah, kemudian untuk pengertian SOP ya, SOP adalah itu salah satu sebagai ukuran atau kegiatan perusahaan di mana perusahaan tersebut itu memiliki salah satunya baik dia yang bersifatnya nasional maupun internasional, karena SOP ini merupakan salah satu bentuk untuk mempelajari transaksi perusahaan, kemudian salah satu administrasinya, kemudian berkaitan dengan prosedur kerjanya, ya. Kemudian ini ada beberapa istilah SOP-nya ya. Nah ini ya, itu artinya suatu yang digunakan sebagai ukuran, norma atau model dalam evaluasi yang komparatif. Nah, dalam pengertiannya itu ya, itu satunya prosedur itu yang tersusun, terjadwal, ya, artinya dari sistematisnya itu sudah diatur. Jadi kita menggunakan namanya SOP, ya, artinya ketika kamu menata sesuatu itu susunan, baik urutannya, rangkaian kegiatannya di perusahaan itu disebut dengan SOP. Nah, berikutnya ini Bapak lanjut lagi karena Bapak menggunakan PDF, jadi kamu bisa lihat sini ya nantinya. Nah, berikutnya ada tujuan dan manfaat SOP. Yang pertama itu mempertahankan konsisten kinerja karyawan ya. Kemudian yang berikutnya mengetahui peran dan fungsi kerja setiap bagian ya. Kemudian menjelaskan langkah-langkah tugas, wewenang dan tanggung jawab ya. Kemudian berikutnya menghindari kesalahan administrasi, artinya ketika dia melakukan kesalahan tidak mengikuti prosedur yang ada, maka tujuan dari SOP itu untuk mengarahkan kerja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku di perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, berikutnya menghindari kesalahan atau kegagalan, keraguan, duplikasi dan efisiensi ya. Berikutnya di sini ada beberapa juga ya. Nah, berikutnya ada beberapa manfaat penerapannya untuk SOP itu sendiri ya. Dapat menjadi pedoman ya, melaksanakan tugas ya, meningkatkan rasa kepercayaan diri karyawan ya, baik dia melakukan pekerjaan, kemudian untuk mengetahui lebih jelas ya pekerjaan apa yang harus dilakukan ya, karena SOP ini sudah diatur, maka kalau bagian yang keuangan dia mengatur keuangan perusahaan ya, sekretaris itu mengatur apa aja, bendahara apa kegiatannya yang dilakukan, tugas dan tanggung jawabnya, seperti itu ya. Berikutnya dapat digunakan sebagai satu alat pelatihan tolak ukur kinerja karyawan. Nah, di mana SOP ini nanti digunakan salah satunya untuk mengukur apakah karyawan tersebut bisa memiliki loyalitas bekerja dia baik atau tidak. Nah, diberikan tugas dan tanggung jawab juga apakah dia mampu menyelesaikan. Nah, seperti itu. Kemudian ada fungsi SOP. Yang pertama, memperlancar tugas atau kerjasama tim. Ya. Kemudian sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Nah, maka SOP ini dibuat itu untuk mengarahkan karyawan, ya, untuk mengontrol karyawannya. Nah, kemudian C, bagian C-nya di sini mengetahui, ya, dengan jelas hambatan-hambatan yang mudah dilacak. Berikutnya, mengarahkan petugas untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Kemudian yang terakhirnya itu bagian E, sebagai pedoman, artinya sebagai salah satu petunjuk ya untuk kita melaksanakan pekerjaan rutin, tugas dan lain-lain ya. Kemudian
ada SOP administrasi transaksi. Nah, di mana sini ada pertama berhubungan dengan pembelian. Nah, artinya di sini itu bukti permintaannya ada, penjualannya juga ada, produksinya ya. Kemudian berikutnya akan dilakukannya salah satu survei pasar dengan mengirim surat penawaran atau order ya ke perusahaan ya. Nah, kemudian berikutnya perusahaan menjadi supplier barang. Itu artinya perusahaan mampu secara rutin menyediakan pasukan pemasok atau penyedia barang tersebut. Nah, berikutnya, nah ini Bapak singkat aja ya. Itu gunanya memutuskan supplier yang benar memberikan keuntungan terbaik ya. Kemudian berikutnya surat pesanan, nah membuat perjanjian ya antara penjual dan pemberi ya, pembelinya seperti apa, kemudian garansinya, return barangnya dan sebagainya nantinya ya. Kemudian memeriksa barang apakah barang itu sesuai dengan yang kita pesan atau tidak ya. Kualitas barangnya, modelnya dan mereknya juga ya. Kemudian membayar transaksi sesuai prosedur yang dikeluarkan atau pengeluaran dari kas. Nah, SOP penyaluran tunai itu ada berapa permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan atau order ya. Berikutnya negosiasi bukti dengan pertemuan berupa notulen atau catatan kesepakatan ya. MOU biasanya juga ada seperti itu. Berikutnya, nah langsung sini aja Bapak ya. Ini ada beberapa contoh yang di sini. Nah ini ada gambar ini. Ada PT Family Jaya Makmur. Nah di sini harus seperti ini nih bukti kwitansi pembayarannya. Dari namanya, pengeluarnya dari siapa saja. Ya ini salah satu bukti. Biasanya disebut dengan kwitansi ya atau penerimaan uang. Nah ini satu tampilan untuk bukti ya kwitansi pada pembayaran transaksi. Nah berikutnya ada uh, pengiriman barang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna. Nah kemudian SOP juga penjualan kredit, artinya di sini ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Yang pertama, permintaan pelanggan dibuktikan oleh surat permintaan atau order ya dari pembelinya. Kemudian ada negosiasi bukti dengan catatan atau notulen ya. Nah, dari hasil pertemuan termuat ada kesepakatan kerjasama nantinya. Nah, aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli. Nah, nanti kita akan negosiasi dengan mereka seperti apa, apakah dia menggunakan aplikasi atau tidak ya. Biasanya kalau untuk order barang ada salesnya biasanya menawarkan produknya, kemudian ada aplikasi yang akan ditawarkan juga untuk salah satu penerimanya ya. Bapak langsung lagi. Nah, ada beberapa hal, ada di nomor 9 nih. Bapak langsung sini. Ada invoice atau faktur. Itu artinya di sini ada invoice penjualan ya. Nah, di sini harus kamu ingat ada notanya di sini nomornya, ada tanggal transaksi, kemudian ada terminnya, jumlah tanggal itu temponya, ada invoice penjualan dari ibu siapa, ya nomor, alamat, telepon dan segala macam, dari PT mana, pengeluarannya, totalnya ada berapa ya. Nah berikutnya, nah ini ada berapa transaksi, itemnya, ada nomor 1 sampai 5, itemnya ada nomornya, deskripsi itu artinya barang yang kamu beli atau yang barang yang kamu pesan, nah jumlahnya, unitnya, harga, ya, disknya, kenakan berapa diskon kalau ada diskon itu maksud seperti itu. Totalnya ada berapa, ya. Artinya ini dikalikan yang di sini. Quantity dikalikan dengan harga, maka jumlah seperti ini, ya. Dan seterusnya berikutnya, ya. Nah, untuk keterangan ini barang harus ada dibuat. Tanda terima dan segala macamnya. Kemudian total ini, ya, apakah sama dengan yang di atas ini, maka akan dihitung dulu, ya. Nah, nanti tugas kita di anak kelas 11, kamu harus bisa membuat tugas. Nah, ada sistem pembayaran seperti ini, menggunakan Excel, ya. Nah, invoice faktur, kita sama-sama cek dulu. Kita cari buktinya, contohnya ya, Bapak kopikan. Karena ini juga online, jadi saya bisa cari dulu. Contoh. Ini aja ya.